Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah Jumat Agung di tengah keluarga dari GKJ Bambu Kuning pada hari ini, Jumat tanggal 10 April 2020 dengan tema Karena Salibmu Ku Hidup. Kami mempersilahkan Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih untuk mengambil saat teduh. Mereka membawa Yesus pergi. Yesus keluar, memanggul salibnya, menuju tempat yang disebut sebagai tempat tengkorak. Dalam bahasa Yunani disebut Golgota. Di sana mereka menyalibkannya. Mereka juga menyalibkan dua orang lainnya, masing-masing di kiri kanan. Yesus berada di tengah. Pilatus menyuruh orang memasang tulisan di salib. Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Itulah yang ditulisnya. Banyak orang membacanya, sebab tempat di mana Yesus disalibkan tidak jauh dari kota. Tulisan itu dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Imam-imam kepala berkata kepada Pilatus, "Jangan tulis Raja orang Yahudi, tapi tulislah, Orang ini berkata, Aku Raja orang Yahudi." Yang sudah aku tulis tetap tertulis. Setelah para prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya dan membaginya menjadi 4. Masing-masing mendapat 1 bagian. Mereka juga mengambil jubah Yesus yang terbuat dari sehelai bahan tenunan tanpa sambungan jahitan. Para prajurit berkata satu sama lain, "Jangan kita potong, mari kita undi siapa yang boleh mendapatkannya." Ini terjadi supaya terlaksana yang tertulis di dalam Alkitab. Mereka membagi pakaianku di antara mereka dan mengundi jubahku. Dan itulah yang dilakukan para prajurit. Di dekat salib Yesus berdiri ibunya, saudari ibunya Maria istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Yesus melihat ibunya dan murid yang sangat dikasihinya berdiri di situ. Dia putra ibu. Lalu dia berkata pada muridnya, Dia ibumu. Sejak itu, murid Yesus itu menerima ibu Yesus tinggal di rumahnya. Yesus tahu bahwa sekarang semuanya sudah selesai. Dan untuk menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, ia berkata, Aku haus. Di situ ada mangkuk berisi anggur yang asam. Sebuah bunga karang dicelupkan ke dalamnya dan ditancapkan pada sebatang bambu, lalu diulurkan ke bibir Yesus. Yesus minum anggur itu. Sudah selesai. Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan jiwanya.
Para penguasa Yahudi meminta izin kepada Pilatus untuk mematahkan kaki orang-orang yang disalibkan itu dan menurunkan jenazah mereka dari kayu salib. Mereka memintanya karena saat itu hari Jumat. Mereka tidak ingin jenazah-jenazah itu tergantung di kayu salib pada hari Sabat. Apalagi Sabat kali ini adalah perayaan khusus. Maka para prajurit mematahkan lebih dulu kaki orang pertama, kemudian orang kedua yang disalibkan bersama Yesus. Ketika mereka sampai kepada Yesus, mereka melihat ia sudah meninggal, jadi mereka tidak mematahkan kakinya. Tapi salah satu prajurit menusuk lambung Yesus dengan tombak. Dan segera darah dan air keluar. Orang yang melihat kejadian tersebut memberitakannya supaya kalian juga percaya. Kesaksiannya itu benar dan ia tahu bahwa yang dikatakannya benar. Ini terjadi supaya Alkitab digenapi. Tidak satu pun tulangnya akan dipatahkan. Di dalam Alkitab juga tertulis, orang akan memandang dia yang sudah mereka tikam.
Ibadah Jumat Agung saat ini berlangsung karena kasih dan pertolongan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Darah Kristus menguduskan hidup saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membuka Alkitab kita dan kita akan membaca di dalam Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Beginilah firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari bersama-sama kita berdoa.
layakkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dengan darah Kristus kami diberkati, sehingga firman-Mu menjadi kebenaran yang kami hidupi, menjadi terang dalam setiap langkah perjalanan hidup kami, dalam rupa-rupa pergumulan apapun, seberat dan sebesar apapun itu. Berfirmanlah ya Allah, Roh Kudus, tuntunlah kami semua. Amin. Pembacaan Alkitab dari Injil Matius pasal 27 ayat 39 sampai dengan 44. Injil Matius pasal 27 ayat 39 sampai dengan 44. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan Dia, dan mereka berkata, "Orang lain Ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat Ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah Ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena Ia telah berkata, 'Aku adalah anak Allah.'" Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan Dia mencelanya demikian juga. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, 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 Hosiana. Amin, amin, amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Injil Matius pasal 27 ayat 39 sampai dengan 44, bacaan yang menjadi dasar pelayanan sabda di ibadah Jumat Agung saat ini, mengingatkan saya akan satu peristiwa di mana Tuhan Yesus kala itu dicobai di padang gurun. Kala itu iblis menggoda Yesus untuk melakukan 3 hal. Mengubah batu menjadi roti, menjatuhkan diri dari atas bubungan bait Allah, dan iblis juga meminta Yesus untuk menyembahnya. Nah, menariknya setiap kali iblis menawarkan perintah-perintah itu kepada Yesus, iblis selalu memulai dengan perkataan, "Jika engkau anak Allah." Jika engkau anak Allah. Nah, rumusan kalimat ini ternyata sama kita temukan di peristiwa penyaliban. Kali ini diucapkan oleh imam-imam kepala, para ahli Taurat, tua-tua, penyamun-penyamun, bahkan orang-orang yang lewat di sana. Alkitab mencatat, "Jika engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu. Turunlah dari salib itu dan kami akan percaya." Ada sesuatu yang menarik di sini. Pencobaan di awal-awal karya Yesus di tengah dunia dan di bagian-bagian akhir kala peristiwa penyaliban ternyata sama.
Yesus digoda untuk menunjukkan siapa dirinya dan apa yang bisa dilakukannya, baik sebagai anak Allah maupun sebagai anak manusia. Dan mestinya ini godaan yang sangat berat. Sebagai anak Allah mudah saja Yesus menyatakan kuasanya yang seperti selama ini ia lakukan. Saya mengibaratkan seperti Thanos dalam film fiksi yang tentu kita tahu bersama. Cukup dengan menjentikkan satu jari, seluruh dunia berubah. Seluruh dunia berhenti. Tapi Yesus tidak melakukan pilihan itu. Meskipun dia adalah anak Allah. Lalu sebagai manusia sejati, Yesus tentu juga berjuang mengalahkan sifat dasar manusia. Kecenderungan manusia untuk menunjukkan eksistensinya kepada yang lain. Bahkan tidak sekedar menunjukkan eksistensi tetapi juga kehebatan dan kekuasaannya. Terkait ini, akhir-akhir ini saya kerap kali mendengar istilah megalomania, yaitu kecenderungan sifat manusia yang selalu haus akan kekuasaan. Salah satu contohnya, salah satu cirinya adalah ia menjadikan dirinya sebagai pusat dari segala sesuatu. Dia ingin menjadi prioritas yang pertama dan utama. Dan selanjutnya, demi kepentingannya itu dia tidak segan menyingkirkan orang lain. Orang lain dianggap sebagai musuh, dianggap sebagai penghalang, saingan. Dan sekali lagi, sebagai anak manusia, Yesus mampu menang melawan godaan itu. Nah, saudara-saudara, salib adalah sebuah jalan yang harus dilalui Yesus. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk keselamatan seluruh ciptaan. Bagi orang lain salib adalah penderitaan, salib adalah kebodohan. Bahkan dengan jelas di Galatia 3 ayat 13b, Paulus mengatakan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dan ini diyakini benar oleh orang-orang Yahudi. Tapi tidak bagi Yesus. Salib adalah jalan keselamatan. Salib adalah tanda kesetiaan. Keselamatan seluruh semesta. Sekaligus kesetiaan kepada Sang Bapa. Karena itulah salib direngkuhnya sekuat tenaga. Bahkan hingga nafas terakhirnya. Salib terkutuk itu tanda keselamatan semesta. Keselamatan manusia. Keselamatan kita, saya dan saudara-saudara. Kesalahan dan dosa kita ditanggungnya. Melalui kematiannya bersinar terang kehidupan. Lalu pertanyaannya, sudahkah hidup kita benar-benar memancarkan terang Kristus di tengah dunia? Dalam situasi dan kondisi apapun. Menjadi murid Kristus tidak cukup hanya mengejar ketaatan, hanya mengejar kesetiaan, atau agar tidak terhindar dari godaan. Dengan bangganya kita mengatakan orang lain jatuh dalam dosa, aku bangga, aku bersyukur, aku tidak jatuh dalam dosa, aku setia, aku taat. Panggilan mengikut Yesus tidak sekedar hidup dalam ketaatan. Lebih dari itu kita dipanggil untuk berani berkorban,
memberi diri seperti Yesus. Berani memberi diri, bahkan mati untuk menebarkan benih-benih kehidupan. Terlebih di tengah pandemi COVID-19, saat roh kesusahan, penderitaan, bahkan kematian ada di mana-mana. Kita dipanggil untuk menebarkan roh cinta kasih, tolong menolong, kepedulian, kerelaan, bahkan pengorbanan. Melakukan kebaikan sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Mari kita lawan virus kematian dengan menebarkan antivirus kehidupan. Jumat yang agung mengingatkan kita. Di salib itulah ada keselamatan semesta. Di salib itulah ada keselamatan untuk saya dan saudara-saudara, untuk seluruh ciptaan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sungguh menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Mari bersama kita menaikkan doa syafaat. Di peristiwa Jumat yang agung, peristiwa kematian Kristus, kembali kami diingatkan di atas salib itu ada keselamatan untuk seluruh ciptaan. Di salib itu
ada kehidupan yang dibagikan. Kami bersyukur karena Kristus bersedia menanggung kematian demi menyelamatkan seluruh ciptaan. Berbagai macam godaan Ia mampu mengatasinya, dikalahkannya, dan Dia setia untuk terus berjalan, menyusuri derita salib hingga akhir hidupnya. Kini panggilan bagi kami semua, di tengah situasi dan kondisi di mana virus-virus kematian, penderitaan, kesusahan, tangis ada di sekitar kami. Kami dipanggil untuk tidak hanya sekedar menjadi orang Kristen yang taat dan setia menjalani kehidupan spiritual kami, tetapi kami dipanggil untuk menjadi orang-orang Kristen yang mau berbagi kehidupan, melawan virus kematian dengan antivirus kehidupan. Kami bersyukur kami ditolong, difasilitasi melalui gerakan-gerakan yang sudah dilakukan di tengah kehidupan bergereja. Meskipun kami tidak bisa saling bertemu satu dengan yang lain, tetapi kami dirangkul, direngkuh untuk bersama-sama menolong, berbagi kehidupan kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan. Melalui gerakan pembagian hand sanitizer, pembagian tibako, pembagian nasi gratis, atau ke depan ada kegiatan-kegiatan kreatif lainnya yang boleh kami bentuk, kami selenggarakan bersama. Kami mau berpikir secara kreatif dalam situasi dan kondisi yang menghimpit dan menekan kami. Kami mau berbagi kehidupan kepada orang-orang yang saat ini dirundung, dihimpit oleh virus-virus kematian. Peristiwa Jumat yang agung ini mengingatkan kami benar untuk mendukung baik dalam karya dan juga doa untuk saudara-saudara kami yang tengah berjuang melawan derita virus COVID-19 yang berdampak pada kesehatan mereka. Atau juga orang-orang yang ada di barisan terdepan, dokter, suster, perawat, tenaga medis lainnya yang bekerja tanpa lelah, siang malam mereka berjuang dengan luar biasa. Berkati mereka ya Allah. Taruhlah semangat, berikanlah keberanian, berikanlah kesabaran, iman yang teguh, agar mereka boleh tetap melayani dengan penuh sukacita dalam keberserahan penuh kepada Tuhan. Situasi dan kondisi tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia akibat COVID-19 ini kembali dan terus kami meminta kepadamu ya Allah, pulihkan dunia ini, pulihkanlah kehidupan ini, agar semua tatanan dalam kehidupan ini kembali pulih. Sekaligus mengundang kami untuk lebih peduli akan tatanan-tatanan kehidupan yang Engkau ciptakan dengan baik, bahkan teramat baik. Mengingatkan kami kembali akan tugas dan tanggung jawab kami sebagai manusia, wakil Allah di tengah kehidupan. Terima kasih Bapa. Inilah doa, syukur, dan syafaat kami. Kami serahkan hanya dalam satu pribadi, Yesus Tuhan, yang telah rela
mati di atas kayu salib demi menyelamatkan dunia. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk berdiri. Marilah dengan sikap sempurna kita ikrarkan pengakuan percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebagai ayat penghantar pengucapan syukur diambil dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Beginilah firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita serahkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Allah atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-berkat yang sudah kami terima. Saat ini ya Bapa, kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan suci dan kuduskan persembahan ini. Inilah Tuhan wujud kebersamaan kami di GKJ Bambu Kuning ini.
Biarlah lewat persembahan ini, nama-Mu semakin dipermuliakan. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu, kiranya Engkau tambah-tambahkan berkat-Mu bagi mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga apa yang mereka lakukan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur dan permohonan kami, yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nun di bukit yang jauh tampak kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Meski salib itu dicela, dicerca, bagiku tiada taranya. Anak domba kudus masuk dunia gelap, disalib karena dosa dunia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Ku setia tetap ikut jalan salib
Mari kita mengarahkan hati, pikiran, dan roh kita ke tengah kehidupan. Dan kini, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Menjulang nyata atas bukit kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh Tibsan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang karam merindukan di ufuk timur pagi mereka. Salib-Mu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan di lubuk cinta Tuhan. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah Jumat Agung telah selesai. Kami atas nama majelis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Kukuh Purwidianto SSI, serta segenap Bapak Ibu yang melayani ibadah Jumat Agung pada hari ini. Selamat menjalankan ibadah di tengah keluarga dan di tengah masyarakat. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa mencuci tangan sesering mungkin, pakailah masker, dan jaga jarak sesuai anjuran pemerintah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.